Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang dan jumpa lagi dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema dan materi tentang agama Islam sebagai agama wahyu dan universalitas ajaran Islam. Sebagai muqaddimah, saya sampaikan di sini bahwasannya agama Islam didefinisikan sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi inti agama Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentu kita tahu bahwa wahyu itu sendiri terdiri dari wahyu yang berbentuk Al-Quran atau wahyu yang berbentuk hadis atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu sebagai sumber asli seluruh pengetahuan memberi kekuatan besar terhadap struktur dan bangunan pengetahuan bila mampu mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Wahyu juga memberi sumbangan intelektual dan kontribusi ilmiah yang tidak terjangkau oleh kekuatan rasional, logika, dan empiris. Sehingga wahyu dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan dan referensi pencarian suatu ilmu pengetahuan atau sains. Di samping itu juga wahyu memiliki sambungan vertikal, yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menguasai seluruh alam raya ini, Rabbul Alamin. Adapun agama dari sumbernya bisa dikelompokkan menjadi agama budaya atau hasil cipta dan karya manusia, dan agama samawi. Kalau agama budaya bisa disebut dengan agama Arabi, dan agama yang bersumber dari wahyu disebut dengan agama samawi. Agama budaya adalah agama yang bersumber dari akal atau nalar pemikiran manusia. Sedangkan agama samawi sering disebut juga sebagai agama langit, agama profetis, yaitu agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para anbiya dan rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan tentu kita sudah tahu bahwasannya Islam adalah sebagai agama wahyu. Ini dapat dilihat melalui wahyu Allah dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah kita bisa baca, "In qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Islamlah wahai dikau Ibrahim." Ibrahim menjawab, "Aku telah berislam kepada Tuhan semesta alam." Wa qala aidan, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Ayat ini berkisah tentang Nabi Nuh. Ia berkata, "Dan aku diperintahkan oleh Allah
untuk menjadi seorang dari golongan muslim. Faqala aidan وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Ayat ini berkisah dan bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Ya kaumku, bila kalian beriman kepada Allah, bertawakallah kepadanya jika benar-benar kalian muslimin." Wa qala ta'ala, "Huwa sammakumul muslimina min qabl." Dia Allah telah menamai kamu semua sebagai orang-orang muslim dari dahulu. Allah juga menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Kahf ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Allah kamu itu adalah ilah yang esa. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang merupakan sumber ajaran Islam adalah wahyu dari Allah. Selain Al-Quran, sumber lain yang juga merupakan wahyu adalah sunnah Rasulullah yang diberikan kepada Rasulnya sebagaimana firman Allah, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, Alkitab, dan Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Adapun ciri-ciri agama Islam sebagai agama wahyu bisa kita lihat dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah berkembang secara evolusi. Itu diwahyukan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ajaran Islam itu merupakan revolusi atau gerakan secara frontal untuk menjadi solusi dan meluruskan keyakinan orang-orang masyarakat pada waktu agama itu diturunkan. Biasanya diturunkan untuk meluruskan dari masyarakat dan kepercayaannya yang menyimpang. Kemudian agama Islam sebagai wahyu disampaikan melalui utusan Tuhan yang dikenal dengan Rasul atau An-Nabi. Kata Rasul sendiri adalah secara bahasa berarti utusan, sedangkan Nabi adalah sang pembawa kabar. Ajaran ketuhanannya poin yang ketiga, ajaran ketuhanannya adalah monoteisme mutlak atau tauhid, mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memiliki kitab suci yang merupakan bersumber dari wahyu yang bersih dari campur tangan manusia.
Kemudian yang kelima, ajaran prinsipnya tetap itu ajaran tauhid dari waktu ke waktu. Yang berubah adalah fikihnya atau pemahamannya, menyesuaikan kondisi dan waktu. Sedangkan prinsip dasarnya dari masa ke masa adalah tetap, yaitu ajaran memurnikan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara ciri-ciri agama Islam sebagai agama wahyu, yaitu berkembang secara revolusi, diwahyukan oleh Tuhan, disampaikan melalui utusan Tuhan yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa ajaran ketuhanannya yaitu tauhid, memiliki kitab suci yaitu kitab suci Al-Quran yang terjaga kemurniannya, tidak bisa dicampur atau ditambah atau dikurangi atau disesuaikan. Yang kelima, ajaran prinsipnya adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Islam adalah sebagai agama yang bersumber dari wahyu. Kemudian timbul pertanyaan, apakah maksud dari wahyu itu sendiri? Pengertian wahyu itu apa? Kata wahyu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wahyu, dan sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, kata al-wahyu yang itu mempunyai banyak makna dan arti. Di antaranya adalah suara, api, dan kecepatan. Atau juga al-wahyu bisa berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Atau ada juga yang mengatakan wahyu adalah pemberitahuan secara rahasia. Jadi kalau kita lihat secara istilah tadi, wahyu adalah kalam Allah atau firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Kalau kita lihat dalam definisinya tadi, kita kaitkan dengan istilah bahasa, tentu kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi itu adalah merupakan pemberitahuan secara rahasia, sebagaimana makna dari wahyu itu sendiri, dan bersifat cepat, sehingga tidak ada orang yang mengetahui proses datangnya wahyu itu sampai Allah menyampaikannya kepada Nabi, yaitu dengan melalui malaikat Jibril kalau itu adalah wahyu Al-Quran, atau dengan cara-cara yang lain kalau wahyu itu adalah selain kitab suci Al-Quran. Sehingga dalam wacana keislaman, wahyu lebih dimaknai sebagai pemberitaan atau pemberitahuan risalah dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Dalam kata wahyu terkandung arti penyampaian sabda atau firman Allah kepada orang-orang yang menjadi pilihannya untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidupnya. Adapun sumber wahyu baik Al-Quran maupun hadis itu semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada orang-orang pilihannya yaitu para nabi dan rasul. Adapun cara Allah dalam menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki, misalnya dalam wahyu yang ada dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, yaitu hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Itu malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki.
Yang ketiga, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupanya yang asli, berada di angkasa dengan mempunyai sayap 360 dan seterusnya. Itu malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi dalam rupanya yang asli. Yang keempat, wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti gemerincingnya lonceng. Itu diantara cara-cara Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau melalui perantara. Yang secara langsung misalnya ketika Nabi diwahyukan untuk sholat 5 waktu, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah SAW langsung dipanggil oleh Allah untuk bertemu langsung untuk mendapatkan wahyu, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Adapun karakteristik atau khosiyah atau khosois daripada wahyu sendiri itu adalah yang pertama, wahyu baik berupa Al-Quran maupun hadis sama-sama bersumber dari Tuhan. Bedanya Al-Quran adalah lafal dan maknanya dari Allah, lafzun wa ma'nan, redaksi dan isi, sedangkan hadis adalah ma'nan minallah wa lafzun minar rasul. Jadi redaksinya, kalau hadis itu dari Nabi, Nabi mengungkapkan dengan bahasa Nabi, dengan redaksi Nabi, itu bahasa Arab itu, sedangkan maknanya atau isinya atau kontennya itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan antara Al-Qur'an dan hadis. Jadi Al-Qur'an Nabi langsung menerima secara instan, sudah terima jadi. Sedangkan hadis Nabi menyampaikannya dengan membuat redaksi atau membuat lafal dari Nabi itu sendiri yang isinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahyu baik berupa Al-Qur'an maupun hadis merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia tanpa mengenal ruang dan waktu. Baik perintah itu diungkapkan dalam bentuk umum maupun Yang ketiga, wahyu itu berupa nas-nas yang berbahasa Arab dengan gaya ungkap bahasa yang berlaku pada waktu. Sehingga ketika wahyu itu adalah berbahasa Arab, maka kita sebagai orang Muslim dituntut untuk memahami dengan jalan lewat mempelajari bahasa Arab. Atau kalau tidak, ya dengan kita membaca terjemah dari bahasa Arab itu. Kemudian wahyu itu tidak ada yang bertentangan dengan akal. Jadi tidak mungkin wahyu yang sumbernya dari Allah itu bertentangan dengan akal yang juga merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya adalah sumbernya dari Allah dan tidak mungkin ada pertentangan. Kemudian wahyu itu menegakkan hukum menurut kategori perbuatan manusia baik berupa perintah maupun larangan. Wahyu yang berupa Al-Quran dan hadis turun secara berangsur-angsur dalam rentang waktu yang cukup panjang, ya kurang lebih selama 23 tahun. Wahyu Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur atau turun secara mufarraqan atau munajjaman, bertahap. Ayat-ayatnya, surah-surahnya turun secara langsung sebagaimana kita tahu diawali dengan surah Iqra atau surah Al-Qalam 1-5 dan diakhiri dengan surah Al-Maidah yaitu ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Adapun tentang wahyu ini ada beberapa ulama atau cendekiawan Muslim yang membagi wahyu ini menjadi dua, wahyu kauniyah dan wahyu Qur'ani. Di mana mereka mengatakan bahwasannya wahyu itu adalah merupakan ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk wahyu Qur'aniyah atau firmaniyah atau qauliyah adalah berupa ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sedangkan wahyu kauniyah adalah ayat-ayat Allah yang terbentang luas di alam semesta ini, di jagat raya, di kosmos. Ayat Qur'aniyah adalah ayat yang tersurat, sedangkan ayat kauniyah adalah ayat yang tersirat. Maka dari itu dalam ayat pertama atau ayat-ayat pertama yang turun kepada Allah diawali dengan Iqra. Di sini kata Iqra terulang berapa kali? Terulang 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbik. Yang kedua adalah Iqra wa rabbuk. Para mufassir menafsirkan bahwasanya Iqra yang pertama adalah perintah Allah kepada kita untuk membaca ayat-ayat sucinya yang berbentuk qauliyah atau firman atau Al-Qur'an. Dengan Iqra yang kedua adalah perintah Allah kepada manusia untuk membaca ayat-ayatnya yang disebut dengan ayat kauni yang terbentang luas di alam jagat raya. Makanya dalam beberapa ayat Allah sering mengingatkan kepada manusia untuk melihat, membaca fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian yang ada di alam nyata ini. Misalnya dalam surah Al-Ghasyiyah disebutkan afalam yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sufihat. Dalam ayat ini kita diingatkan apakah mereka tidak melihat tentang hewan unta bagaimana diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung dipasang, bagaimana bumi-bumi dihamparkan. Semuanya adalah mengingatkan kepada kita bahwasanya kita disuruh melihat fenomena dan gejala-gejala alam. Dari penglihatan itu yang kemudian menghasilkan pembacaan, pengamatan, penelitian, observasi, maka muncullah berbagai macam ilmu tentang hewan, zoologi, ilmu tentang angkasa, astronomi, ilmu tentang gunung dan bumi, geologi, ilmu tentang kehidupan, biologi, dan seterusnya. Itu adalah diperoleh dari hasil membaca, mengamati, dan menobservasi fenomena-fenomena ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Atau istilahnya adalah kitab Allah yang terlukis. Sedangkan kitab Allah yang tertulis adalah dalam firman-Nya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Quran merupakan wahyu Allah yang tersurat dalam Al-Quran dan merupakan bagian dari susunan mushaf Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan ayat kauniyah adalah hukum alam ciptaan Allah yang berlaku pada alam raya dan kosmos. Di antara ayat Qur'aniyah dengan ayat kauniyah terdapat munasabah, korelasi, kecocokan, dan keserasian. Keduanya jika dikaji secara mendalam akan melahirkan 2 disiplin ilmu, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu alamiah atau kealaman, serta melahirkan 2 jenis kepakaran yang dikenal dengan ulama dan ilmuwan, ulama dan cendekiawan. Dan merekalah yang patut, yang layak untuk mempunyai sifat takut kepada Allah atau khasyah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir,
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya takut, hanya khasyah. Di sini khasyah maksudnya adalah takut yang disertai dengan rasa kagum, rasa kagum atas kebesaran ayat-ayat Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya takut kepada Allah. Siapa yang takut di antara hamba-hambanya itu adalah para al-ulama. Al-ulama di sini adalah jamak dari kata alim. Itu orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum atau ilmu yang bersifat duniawi, ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi. Sehingga kita mengenal dalam istilah kita ada ulama, ada ilmuwan. Kalau ulama sering diidentikan dengan orang yang alim dalam agama. Sedangkan ilmuwan adalah orang yang alim dalam bidang sains, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu astronomi, ilmu biologi dan seterusnya. Itu ilmuwan. Atau juga bisa disebut dengan cendekiawi. Jadi hasil dari kita membaca tadi akan menimbulkan atau memunculkan dua jenis kepakaran yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan, yaitu antara ulama dan ilmuwan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang universalitas daripada agama Islam itu sendiri. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, tiadalah kami mengutus kamu wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah SAW tidak diutus kepada umat, kepada makhluk kecuali menjadi rahmat, menjadi pengasih dan penyayang bagi semesta alam. Yang dinamakan alam adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Adapun universalitas menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu universal yang berarti semesta, dunia, universally, yaitu disukai di seluruh dunia atau universe berarti seluruh bidang. Dalam kamus Al-Munjid misalnya diartikan sesuatu yang luas. Sehingga secara bahasa Islam ini adalah Islam yang bersifat mendunia atau global atau universal atau internasional. Sedangkan Islam sebagai agama, Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya itu terbatas pada kaum mereka yang bersifat lokal atau regional. Itu dengan Islam yang dibawa Nabi sebagai Nabi terakhir adalah bersifat universal, rahmatan lil alamin. Adapun universalitas Islam ini dalam pengertian istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa risalah Islam meliputi seluruh dimensi waktu, tempat, dan kemanusiaan yang secara realitas mencakup tiga karakteristik, yaitu keabadian, internasionalitas, dan aktualisasi. Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, universalitas Islam adalah sistem yang universal meliputi seluruh perkara kehidupan dan tingkah laku manusia. Sedangkan menurut pejuang
Universitas Islam, yaitu Imam Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Dia mengatakan bahwasanya Islam adalah sistem yang universal, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan rakyat, budi pekerti dan kekuatan, rahmat dan keadilan, hukum dan intelektualitas, ilmu pengetahuan dan undang-undang, aset dan materi, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, pemikiran dan militer, sebagaimana Islam adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Adapun universalitas Islam dalam seluruh aspek kehidupan, kita bisa melihatnya dalam semua aspek. Mulai dari Islam dalam akidahnya juga bersifat universal. Islam dalam ibadahnya, Islam dalam akhlaknya, Islam dalam pendidikan dan sosial, Islam dalam politik dan ekonomi, semuanya adalah bersifat universal dan global, sehingga relevan untuk setiap ruang dan waktu. Dimanapun saja berada, Islam akan tetap relevan dengan negara manapun, dengan suku apapun, dengan komunitas apapun, dan itu terjadi juga kapanpun, karena Islam adalah solihun likulli zamanin wa makan. Itu tadi presentasi dan penyampaian materi dari saya sebagai penjelasan atas agama Islam merupakan agama wahyu dan mengenai universalitas daripada agama Islam sendiri. Untuk itu setelah kita membahas secara singkat mengenai materi ini, saya akhiri pertemuan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila